Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak-anak bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun pembelajaran kita pada hari ini adalah iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca doa dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun standar kompetensi yaitu meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar. Kompetensi dasar adalah menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar, menyebutkan contoh-contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Adapun indikatornya yaitu menjelaskan pentingnya beriman kepada qada dan qadar, menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, menjelaskan pengertian qada dan qadar, sampai dengan menjelaskan maksud dalil nakli tentang qada dan qadar. Adapun peta konsepnya yaitu iman kepada qada dan qadar, meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar, kemudian menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar, menyebutkan contoh-contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Adapun pengertian qada adalah menurut bahasa artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum atau keputusan. Sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Jadi qada merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat iradahnya untuk segala makhluk. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak berubah sedikit pun. Karena qada, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan Allah pada zaman azali, itu sejak permulaan zaman. Wujud qada atau ketentuan-ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai dengan iradah atau kehendak Tuhan disebut qadar. Gabungan antara qada dan qadar itu disebut takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas makhluk. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Kemudian Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Hadid, yang artinya tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi, pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan. Anak-anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. 2. Tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. 3. Merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah. 4. Bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. 5. Tawakal dan berdoa kepada Allah atas segala usaha yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah SWT.
Kemudian hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Qada adalah rencana dan ketetapan Allah, sedangkan qadar, Allah akan selalu sesuai dengan qadanya. Artinya, perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai qada dan qadar ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Adapun perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Kemudian takdir mu'allaq, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya jika Allah mengizinkan. Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kalau mereka tidak mau merubahnya sendiri. Kemudian, adapun contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq. Contoh takdir mubram itu adalah datangnya hari kiamat. Yang kedua, jenis kelamin bayi yang baru lahir. Yang ketiga, kematian seseorang. Yang keempat, jodoh. Dan yang kelima, usia seseorang. Jadi takdir mubram itu adalah takdir yang tidak dapat dirubah. Sedangkan contoh takdir mu'allaq, yaitu untuk menjadi pandai, kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Untuk menjadi kaya, kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, untuk menjadi sehat, kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh. Jadi itulah perbedaan antara takdir mubram dan takdir mu'allaq. Intinya adalah, kalau takdir mubram itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum atau di zaman azali. Sedangkan takdir mu'allaq ini adalah kalau seandainya kita tidak mau belajar, maka kita tidak akan menjadi orang pintar atau orang pandai. Jadi takdir mu'allaq ini adalah harus punya ikhtiar dan usaha. Adapun dalil nakli tentang qada dan qadar. Yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Qul kullum min indillah. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا yang artinya di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah,
maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Kemudian yang kedua di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 5. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Kemudian yang ketiga Quran surat Al-Ankabut ayat 62. Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu innallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan dia pula menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian maksud dalil nakli tentang qada dan qadar, yaitu menjelaskan bahwa kematian adalah perkara yang pasti terjadi, tidak seorang pun dapat lari darinya. Terkadang justru bagi mereka yang terjun di medan perang tidak terkena musibah. Mereka mempunyai sifat apabila mendapatkan kesenangan dari nikmat dan akan berkata bahwa Allah telah memuliakan mereka. Akan tetapi apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kesialan Muhammad. Dengan demikian jelas bahwa kematian atau maut merupakan qadar Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti terjadi. Sedangkan maksud daripada Quran surat Al-Hijr ayat 5 itu adalah menjelaskan bahwa ajal manusia sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat mendahului apalagi mengundurkannya. Kemudian Quran surat Al-Ankabut jelaskan bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Orang yang mau berusaha dan berdoa untuk memperoleh rezeki tersebut. Adapun fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwa segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan tersebut dinamakan tarji atau istirja. Allah berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya apabila manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Yang ketiga, tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala gagal. Yang keempat, sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki. Dan yang kelima, meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan hidup istiqomah. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang iman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan dengan kita menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar ini, kita dapat mengambil iktibar bahwa terjadinya sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah uji kompetensi. Di sini ada 5 pertanyaan, silakan nanti dijawab. Yang pertama, jelaskan pengertian qada dan qadar. Yang kedua, jelaskan pengertian beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, apakah manfaat beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebutkan 2 contoh takdir mu'allaq dan takdir mubram. Dan yang kelima, tulislah 1 buah dalil Al-Qur'an tentang qada dan qadar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.